Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku. KD-nya yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Indikatornya menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel KW. Know what do you want to know? Oke, menuliskan informasi dari teks pada tabel ya. Kalau kemarin kita membahas tentang peta pikiran, kali ini kita akan menuliskan informasi dari teks pada tabel. Masih ingat ya, informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Nah, informasi sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ya, diolah kemarin kita sudah mengolahnya menjadi bentuk peta pikiran. Nah, bentuk informasi dapat berupa informasi tersurat dan tersirat. Masih ingat ya dengan informasi tersurat dan tersirat? Informasi tersurat, informasi yang dapat ditemukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat, informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Nah, untuk mendapatkan kedua informasi tersurat dan tersirat, kalian harus membaca dengan cermat. Nah, setelah menemukan beberapa informasi penting dalam teks, kita membuat catatan pokok hal yang dibicarakan atau yang dibahas. Nah, catatan ini akan dijadikan informasi dari teks. Catatan tersebut kita tulis dalam bentuk tabel agar mudah diingat. Informasi dalam bentuk tabel tersebut akan lebih mudah bagi kita untuk menceritakan kembali isi teks. Pada saat kalian diminta untuk menceritakan kembali tentang teks yang kalian baca, kalian lebih mudah untuk menceritakan setelah kalian membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, bahkan kita bisa mengetahui informasi lainnya, baik yang terkait langsung dengan teks ataupun tidak, ya. Nah, ada yang di dalam teks kita bisa ketahui dan yang di luar teks bisa kita ketahui secara tidak langsung. Nah, kalian bisa lihat buku pena 4B halaman 104. Ada teks tentang Pangeran Diponegoro. Ya, setelah kalian membaca teks Pangeran Diponegoro, kalian buat tabel ya. Di sini ada tabel. Tabelnya seperti ini ya, ada 2 kolom. Apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Diponegoro dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Pangeran Diponegoro. Setelah kalian membaca teks Pangeran Diponegoro, ya, teks tersurat ya yang ada di dalam teks, kalian tuliskan poin-poinnya. Misalnya Pangeran Diponegoro lahir tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Kemudian Putra Sulung Hamengkubuwono, itu adalah poin-poinnya. Nah, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Pangeran Diponegoro ini pastinya tidak ada di dalam teks. Misalnya tentang istri dan anak-anaknya, itu kan tidak ada di dalam teks. Kemudian tentang pendidikannya, itu juga tidak ada di dalam teks. Nah, itu adalah bagian yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Pangeran Diponegoro. Seperti itu ya, yang tadinya mungkin kamu tidak tahu, kamu bisa menjadi lebih tahu. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual terdiri dari atas gambar dan teks ya, visual. Ada gambar dan teks. Kita menggunakan tabel untuk menuliskan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual. Dalam bentuk tabel, semua informasi penting menjadi lebih mudah dipahami dan diingat. Berikut ini ada di dalam buku pena kalian halaman 106. Ini ada visual dan ada teks ya. Menyajikan informasi berdasarkan teks visual pada tabel. Visual itu berarti ada gambar dan ada teks. Nah, ini ada gambarnya tentang Pangeran Antasari. Ya, di sini ada teks tentang sejarah beliau. Ya, ini adalah sebagai contoh saja tentang teks visual yang ada gambar dan teksnya. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Peta pikiran berisi rangkuman penting yang memuat inti dari bacaan, ya, inti dari bacaan. Dalam peta pikiran, informasi penting menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.
Inti bacaan yang sudah kita pahami dapat dijadikan bahan untuk mempresentasikan isi bacaan. Sebelum mempresentasikannya, bacalah informasi penting dalam peta pikiran. Setelah itu, kita presentasikan secara urut dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi setelah membaca teks, kalian buat peta pikiran supaya lebih mudah kalian untuk menjelaskan atau menceritakan kembali secara lisan, ya, tentunya secara urut dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sekian pembahasan kali ini untuk materi bahasa Indonesia subtema 2, tema 5. Terima kasih. Wassalamualaikum.